Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. We meet again in English lesson on this cheerful Saturday. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Inggris di hari Sabtu yang ceria ini. Masih ingatkah kalian dengan lagu yang Miss Yuni berikan pada pekan lalu? Nah, agar kalian mengingatnya kembali, mari kita bernyanyi bersama. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 7 pagi, 7 in the morning. Waktunya sarapan, time for breakfast. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 12 siang, 12 noon. Waktunya makan siang, time for lunch. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 7 sore, 7 in the evening. Waktunya makan malam, time for dinner. Jam berapa sekarang? What time is it? Jam 9 malam, 9 at night. Waktunya tidur, time to sleep. Apa isi lagu yang telah kita nyanyikan tadi? Lagu tersebut bercerita tentang menanyakan waktu. Nah anak-anak, tema pelajaran 4 kita kali ini adalah times atau waktu. Dan hari ini kita akan belajar tentang telling time, memberitahu waktu. Sudah siapkah kalian belajar? Let's go! Kita belajar dari lagu di awal tadi. Untuk menanyakan waktu jam berapa sekarang, kita gunakan what time is it. Jadi, what time is it itu merupakan kalimat tanya yang umum digunakan untuk menanyakan waktu. Selain what time is it, kita juga dapat menggunakan what time is it now, atau yang lebih sopan lagi ditambahkan dengan permisi. Excuse me, what time is it now? Dan untuk menjawabnya, karena di sini ada kata is it, maka di awal merupakan it is. Kemudian diikuti dengan keterangan waktu atau jamnya. Bagaimana kita menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris? Seperti halnya menunjukkan waktu dalam bahasa Indonesia, pada sebuah jam, jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Untuk penulisan jam dalam bahasa Inggris, menit dituliskan terlebih dahulu baru diikuti dengan jamnya. Mari kita pelajari bersama. Dalam pembelajaran telling time, kita bedakan waktu menjadi dua, yaitu mulai angka 12 sampai 6 kita gunakan pas, artinya lebih. Jadi pas itu digunakan pada menit 1 sampai 29. Kemudian mulai dari angka 6 sampai 12 kita gunakan to, artinya kurang. To digunakan pada menit ke-31 sampai 59. Ketika jarum panjang tepat menunjuk angka 12 atau menit ke-00, maka menggunakan kata o'clock. Sedangkan ketika jarum panjang menunjuk tepat pada angka 6 atau menit ke-30, maka menggunakan half past. Sedangkan jika jarum panjang menunjuk tepat pada angka 3 atau menit ke-15, menggunakan a quarter past. Dan jika jarum panjang menunjuk tepat pada angka 9 atau menit 45, maka menggunakan a quarter to. Agar kalian lebih paham, silahkan buka buku kalian Basic English 4 halaman 26. Pada halaman 26 ini merupakan waktu yang beraturan dari menit 00, 15, 30, dan 45. Perhatikan gambar yang terdapat dalam
halaman 26. Gambar jam yang pertama. Jarum panjang dan jarum pendek keduanya menunjuk tepat di angka 12. Sehingga kita dapat menuliskan jam 12.00 atau pukul 12. Angka 12 dalam bahasa Inggris adalah 12 dan menit 00 adalah o'clock, sehingga menjadi it is 12 o'clock. Gambar kedua. Jarum panjang tepat di angka 6 dan jarum pendek di antara angka 12 dan 1. Sehingga dapat dituliskan jam 12.30. Jam 12 lebih 30 menit. Dalam bahasa Inggris, it is 12:30. Gambar ketiga. Jarum panjang di angka 3 dan jarum pendek di angka 12 menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit, 12.15, sehingga menjadi it is 12:15. Gambar keempat menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit atau 6.30, sehingga dalam bahasa Inggrisnya it is 6:30. Gambar kelima masih sama, yaitu menunjukkan lebih 30 menit. Dan di sini jarum pendek berada di antara angka 2 dan 3. Menunjukkan pukul 2 lebih 30 menit, 2.30, sehingga bahasa Inggrisnya it is 2:30. Dan untuk gambar yang terakhir, jarum panjang di angka 9, sedangkan jarum pendek di angka 6, menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit atau pukul 6 kurang 15 menit, sehingga menjadi it is 5:45. Nah, bagaimana untuk menit yang lainnya? Kalian bisa menggunakan gambar berikut ini untuk memudahkan menuliskan waktu atau jam. Untuk lebih 5 menit kalian gunakan it is 5 past, lebih 10 menit gunakan it's 10 past, lebih 20 menit gunakan it's 20 past, dan untuk lebih 25 menit gunakan it's 25 past. Untuk kurangnya, kalian bisa gunakan kurang 5 menit, it's 5 to, kurang 10 menit, it's 10 to, kurang 20 menit, gunakan it's 22, dan untuk kurang 25 menit, gunakan it's 25 to. Contohnya sebagai berikut. Di sini disajikan ada 6 gambar. Gambar pertama menunjukkan jam 1:25 menit. Ingat, dalam bahasa Inggris tuliskan menit terlebih dahulu, baru diikuti jamnya, sehingga menjadi it is 1. Gambar kedua menunjukkan jam 4 lebih 10 menit, sehingga menjadi it is 10:04. Dan gambar ketiga menunjukkan jam 11 lebih 5 menit, sehingga menjadi it is 5:11. Nah, untuk gambar yang ketiga, di sini berbeda dengan yang tadi menggunakan pas. Karena ini kurang, maka menggunakan to. Gambar ketiga menunjukkan jam 6:55 atau lebih mudahnya dibaca dengan jam 7 kurang 10 menit. Sehingga penulisannya it is 5 to 7. Mengapa bisa 5 to 7? Untuk menit 31 sampai 59 kalian dapat menggunakan rumus menitnya dengan mengurangkan 60 dikurangi menit yang diketahui, dan untuk jamnya, jam yang diketahui ditambahkan 1. Sehingga
60 dikurangi 55 adalah 5, dan untuk jamnya 6 ditambah 1 adalah 7. Jam 7 kurang 5 menit. It is 5 to 7. Contoh lainnya adalah pada gambar kelima. Gambar kelima menunjukkan jam 12.50 menit, atau kita dapat membacanya jam 1 kurang 10 menit, sehingga pembacaannya atau penulisannya menjadi it is 10 to 1. Dan contoh yang terakhir yaitu menunjukkan jam 10.40 menit atau jam 11 kurang 20 menit. Penulisannya menjadi it is 20 to 11. Bagaimana untuk menanyakan kepastian waktu? Kalian dapat bertanya dengan is it bla bla bla. Nah, bagian titik-titik tersebut kalian isi dengan keterangan waktu atau jamnya. Dan bagaimana cara menjawabnya? Apabila waktu yang ditanyakan benar atau tepat, maka jawab dengan yes, it is. Dan apabila waktu yang ditanyakan tidak tepat atau salah, maka kalian dapat menjawabnya dengan no, it is not. Untuk lebih lengkapnya, kalian juga dapat menambahkan keterangan waktu yang tepat sehingga menjadi no, it is not, it is bla bla bla. It is not dapat kalian singkat dengan it isn't. Mari kita perhatikan penggunaannya. Buka buku kalian halaman 27. Halaman 27 bagian C. Answer the question correctly. Give the correct times if the answer is no. Jadi pada halaman 27 bagian C, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan dengan benar dan berikan waktu yang tepat jika jawabannya no atau tidak. Nomor 1. Is it 9 o'clock? Apakah sekarang jam 9? Perhatikan gambar. Gambar jam menunjukkan pukul 9. Sehingga jawabannya yes, it is. Nomor 2. Is it 11:30? Apakah sekarang jam 11.30? Karena gambar menunjukkan pukul 9.30, maka jawabannya adalah no, it is not. It is 9:30. Nomor 3. Is it 9:15? Apakah sekarang jam 9.15? Karena gambarnya menunjukkan jam 9:15 menit, maka jawabannya yes, it is. Nomor 4. Is it 6:45? Apakah sekarang jam 6.45 menit? Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan jam 7:45 menit atau jam 8 kurang 15 menit. Sehingga jawabannya adalah no, it isn't. It is 7:45. Nomor 5. Is it 6 o'clock? Apakah sekarang jam 6? Perhatikan gambarnya. Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 5 menunjukkan pukul 5. Sehingga jawabannya no, it isn't. It is 5 o'clock. Dan untuk nomor 6. Is it 6:30? Apakah sekarang jam 6.30 menit? Perhatikan gambar. Jarum panjang menunjukkan di angka 6, sedangkan jarum pendek di antara angka 5 dan 6 menunjukkan pukul 5:30 menit. Sehingga jawabannya no, it isn't. It is 5:30. Sudah paham ya anak-anak? Agar kalian lebih memahami tentang telling time, silahkan kalian berlatih dengan mengerjakan latihan soal yang ada pada halaman 27 bagian D. Write the correct time. Tulis waktu yang tepat untuk gambar jam nomor 1 sampai 6. Dan juga ditambah dengan
nomor 7-10. Kerjakan di buku tulis bahasa Inggris kalian, digambar, dan tuliskan waktu yang tepat di bawah gambar. Apabila telah selesai mengerjakan, silahkan difoto dan dikirimkan ke Miss Yuni. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, see you next week.